Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku, kita lanjutkan bahawa puasa itu meningkatkan kecerdasan dan kemudahan kita untuk menghafal. Di satu pihak, puasa itu membuat kita malas beraktivitas, malas untuk berbuat banyak, maunya duduk saja, tidak kemana-mana, ya buku yang dihadapi. Ya, jadi kecerdasan menghafal itu, dalam menghafal itu, ya, orang umum saat dia menghafal, ia harus menafikan segala macam pemikiran yang ada di dalam pemikiran atau benaknya. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, tidak fokus dia secara orang-orang yang umum. Tapi orang yang berpuasa, justru saat dia berpuasa itu, sel-sel pemikirannya atau kekuatan pemikirannya untuk meluas ke arah yang lain menjadi mengerut di dalam satu, mengerucut kepada fokus tubuhnya yang belum makan dan minum. Nah, di saat itu konsentrasi tubuh dalam menghafal dan membaca dan kecerdasan jauh lebih tajam daripada saat ia tidak sedang berpuasa. Saudara-saudariku yang kumuliakan, oleh sebab itu fokusnya pemikiran dan terbukanya kecerdasan sangat cepat dengan dukungan puasa. Maka imam-imam kita terdahulu, di antaranya Imam Bukhari alaihi rahmatullah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah al-Bukhari, Hujjatul Islam wa barakatul anam, Al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, Hujjatul Islam barakatul anam. Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah ini mencapai hafalan hadis sampai 1 juta hadis berikut sanad dan hukum matannya. Dan dia hafal bukan hanya hadisnya, tapi sanad dan hukum matannya. Kalau kita bicara sanad hadis dan hukum matan, hadis yang panjangnya cuma 1 baris bisa jadi 2 halaman kalau diikuti dengan sanad, hukum sanad dan hukum matannya. Gimana kalau 1 juta hadis? Makanya Imam Ahmad bin Hanbal digelari hufadhud dunia, salah satu dari orang yang paling banyak hafalannya Al-Qur'annya di dunia ini. Juga di antaranya Imam Abu Daud, sering dengar itu namanya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal enggak sembarang terima guru, enggak sembarang terima murid. Orang yang mau berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal datang, saya mau daftar sebagai murid. Wahai Imam, ya sudah, ini ada 1 berkas isinya 10.000 hadis, hafalkan. Kalau dah hafal baru lulus. 10.000 hadis. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kalau zaman sekarang ada universitas yang tesnya hafal 10.000 hadis, barangkali sangat sedikit yang akan tembus dan lulus. Imam Ahmad bin Hanbal ingin mengetes murid-muridnya, ini ahli puasa atau tidak. Kalau dia orang yang banyak berpuasa dan banyak melakukan qiyamul lail, akan mudah baginya menghafal 10.000 hadis. Benar saja. Berapa bulan balik lagi pemuda itu, saya sudah hafal 10.000 hadis ini. Dengan perjuangan dan segala kelelahannya, hafal juga 10.000 hadis. Yang Ahmad bin Hanbal di sini murid yang terendah, hafal 10.000 hadis. Tapi anakku, kau harus mengulangi hafalannya dari 10.000 hadis yang lain, bukan yang ini. Kenapa wahai Imam? Karena yang ini semuanya hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Karena kalau kau salah-salah menghafal, tidak dosa, namanya juga hadis palsu. Tapi kalau hadis yang sahih kau hafal-hafal salah, menyesatkan orang setelahmu, sudah, maka dia akan bersiap-siap menghafal pada hafalan berikutnya di hari esok. Silahkan menginap, kata Imam Ahmad bin Hanbal, di padepokanku, kalau bahasa kita, di pesantrenku. Sebelum subuh Imam Ahmad bin Hanbal lihat, bangun belum? Belum bangun.
Adzan subuh dilihat, baru bangun pas adzan. Selesai subuh, kau silahkan pulang meninggalkan tempat ini. Wahai imam, sudah aku penuhikan syaratnya 10.000 hadis. Aku tidak terima murid yang tidak melakukan qiyamul lail. Kau bangun pas adzan subuh, kau tidak melakukan qiyamul lail, pulang. Inilah hadirin antara puasa dan qiyamul lail. Di mana kita dapatkan puasa dan qiyamul lail? Kedua-duanya bersatu di bulan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya salat tarawih. Qiyamul lail itu bukan tahajud, beda. Kalau tahajud tidur dulu, kalau qiyamul lail salat sunnah di malam hari, mau tidur dulu, mau tidak tidur dulu. Kecerdasan di dalam Islam tergantung kepada orangnya. Apakah dia banyak qiyamul lail atau banyak berpuasa, maka itu akan menimbulkan kecerdasan yang sangat agung. Nah, sekarang saya mau tanya nih, coba hari pertama puasa kita, saya mau tanya, bludrek nggak nih pikirannya yang hadir? Kalau kalian tahu kan, kalau muntah dengan sengaja, batal nggak puasanya? Kalau nggak sengaja, batal nggak batal kalau nggak sengaja. Ya, nggak sengaja muntah sendiri, nggak batal puasanya. Menelan sesuatu sengaja, batal nggak? Kalau seandainya menelan sesuatu tidak sengaja, batal nggak? Ya. Orang makanya ada disebut imsak. Kenapa imsak? Supaya bersih mulut, masih ada waktu sebelum subuh, udah berhenti makan. Jangan masih makan atau masih ada sisa makanan di saat matahari terbit, yaitu waktu fajar. Kenapa? Pernah ada satu kasus, lagi makan ketelan benang, selembar benang, setengah ketelan, setengah tersisa di mulut. Ayo mau diapain? Ditarik, batal, berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam mulut kita dengan sengaja. Ditelan, ya batal, menelan sesuatu dari luar dengan sengaja. Mau diapain tuh benang? Ayo, dibiarkan aja di situ sampai buka. Kenapa? Karena kalau dia tarik batal puasanya, kalau dia telan batal puasanya. Ya udah biarkan aja di situ. Kenapa bisa begitu, Bib? Salahnya karena waktu imsak masih makan juga. Makan lagi. Udah waktu azan maghrib makan. Udah waktu selesai maghrib, Bu, makan lagi, Bu. Makan lagi. Salat tarawih capek, Bu, habis salat tarawih nih, makan lagi. Nanti sahur, Bu, sahur. Udah imsak, Bu, cuci mulut, bawain sabun. Nih cuci mulut. Iya, berkali-kali makanya begitu. Demikian saudara-saudariku yang dimuliakan, kita akan lanjut aja nanti. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habib. Luar biasa sekali paparan dari Habib tadi yang lumayan panjang, bahwa ternyata sebenarnya Islam telah menyediakan khasanah sejarah tentang perjalanan atau catatan-catatan orang-orang pandai dan orang-orang cerdas. Beliau penghafal hadis, beliau penghafal Al-Quran, yang ternyata diawali dengan sesuatu yang cukup sederhana, yaitu melaksanakan saum dan qiyamul lail. Apakah di bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini kita telah memaksimalkan diri kita? Marilah kita jujur dalam hati kita masing-masing. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Li ashratun usfi bihim nar al-jahim al-hasimah. Li ashratun usfi bihim nar al-jahim al-hasimah. Al-Mustafa wal-Murtada, Al-Mustafa wal-Murtada, وبناهما وقاسما وبناهما وقاسما يا